Selamat datang di ibadah online Gereja Zion Church of Christ. Sungguh kami mengucap syukur bahwa hari ini kita masih diberikan kembali kesempatan untuk bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang dari Tuhan saja. Nah, di bulan Februari, Gereja Zion Church of Christ mengambil tema Tuhan mampu atau God is able. Saya percaya bahwa dalam situasi apapun, hari ini sekalipun kasus COVID sangat tinggi dibandingkan sebelumnya, tapi Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Tuhan mampu memberkati kita dalam keadaan apapun. Tuhan yang membukakan jalannya. Saya selalu percaya bahwa Tuhan yang sama yang memberkati saya juga akan memberkati, juga telah memberkati saudara sekalian, di mana Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Nah, untuk ini saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama memulai ibadah ini dengan berdoa. Nah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kasih anugerah-Mu yang tiada ada habisnya bagi hidup kami, atas segala berkat yang telah Kau curahkan bagi hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu, itu juga karena kesempatan atas favor yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan Bapa, kami mau berdoa Tuhan, kiranya berikan kami Tuhan kesiapan hati untuk bisa mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dan biarlah firman disampaikan pada pagi hari ini pun bisa ditaburkan di dalam roh hati kami Tuhan, dan juga bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kiranya Kau berkati setiap pelayan-pelayan yang terlibat juga dalam ibadah ini Tuhan, dan juga hamba-Mu Pastor Romi Matulesi yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau juga berkati lidah bibirnya, Kau berkati Tuhan, biar firman-Mu Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pembangkit iman bagi saudara-saudara kami semua yang menyaksikan ibadah ini. Dan Bapa, kami juga mau menyerahkan Tuhan ibadah ini sepenuhnya dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan, biarlah nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, selamat beribadah. Shalom, saya selamat hari Minggu. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang.
Raja segala raja. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Pujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Tiada saat yang lebih indah selain berada dalam hadirat Tuhan. Untuk memuji, untuk menyembah, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah
dan hadirat-Mu kami rasakan saat kami menyembah, sujud di hadapan-Mu. Mari bersama-sama kita agungkan nama-Nya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Saya senang bisa menjumpai saudara kembali melalui siaran online Zion Church of Christ. Dimanapun Anda berada, saya berdoa agar selalu tetap tenang, tetap sejahtera, tetap sukacita, dan tetap percaya bahwa situasi yang sama-sama sedang dunia hadapi tidak membuat Anda turun ke bawah, tetapi Anda dan saya akan terus mengalami peningkatan dan mengalami kemajuan. Tetap bersabar, tetap percaya, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, terus menyertai kita melewati segala sesuatunya di dalam perjalanan ini. Nah, saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau mengajak untuk kita masuk menghampiri Tuhan, untuk kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di hari Minggu ini. Kami percaya kasih karunia, anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh ada itu karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada itu karena pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada itu semua karena berkat Tuhan. Maka kami percaya di hari Minggu ini Tuhan akan memberikan penuntunan, memberikan petunjuk yang kuat bagi kami untuk kami bisa berhasil di dalam segala hal yang kami hadapi di hari-hari kami. Kami tahu satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Dan sederhanakan, ya Roh Kudus, setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan firman Tuhan ini tidak akan dapat dicuri oleh si jahat, melainkan jatuh di atas ladang hati kami yang subur, sehingga semua yang mendengar firman Tuhan imannya dibangun, terjadi pertobatan, dan kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan mereka. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, siapkan catatan saudara. Di hari ini, judul yang saya bawakan adalah tentang sugesti dan asumsi. Ya, ini judulnya ya, sugesti dan asumsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sugesti itu adalah yang pertama, pendapat yang dikemukakan, yaitu untuk dipertimbangkan. Satu bentuk anjuran atau satu bentuk saran. Atau arti yang kedua adalah pengaruh dan sebagainya yang dapat menggerakkan hati orang, dan sebagainya, juga sebagai bentuk dorongan. Artinya ini merupakan perkataan yang diucapkan. Nah, sedangkan asumsi itu adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Lalu arti yang kedua dari asumsi adalah landasan berpikir karena itu dianggap benar. Nah, sewaktu saya kecil, saya gemar bermain sepak bola bersama dengan teman-teman saya. Kami suka pergi ke lapangan bola yang lumayan jauh lokasinya dari tempat tinggal kami dengan berjalan kaki. Nah, suatu saat ketika sedang bermain, mendadak saya merasakan sakit perut atau saya merasakan mules. Lalu saya harus segera pulang ke rumah. Tetapi perjalanan pasti memakan waktu karena jaraknya cukup jauh. Dan bagaimana bila di tengah perjalanan saya sudah tidak tahan lagi. Lalu salah satu teman saya menyarankan begini, untuk mengambil satu batu koral kecil, kemudian digenggam sambil jalan pulang. Nah, pasti rasa mulesnya akan hilang, kata dia begitu. Lalu saya menuruti arahan tersebut. Sambil jalan, saya genggam batu koral tersebut dan anehnya memang saran itu berhasil dan saya dapat tiba di rumah tanpa bermasalah dengan kondisi perut
yang semula tadi saya sakit perut. Saya sulit menjelaskannya bagi diri saya sendiri, mengapa tubuh saya dapat menuruti teknik tersebut. Lalu saya membaca sebuah buku, ada sebuah percobaan unik. Dan percobaan ini sangat menarik yang telah dilakukan. Saya tidak tahu persis apakah caranya ini sesuai dengan standar penelitian di zaman sekarang ini. Nah, di dalam penelitian tersebut, ada 3 orang pria diminta oleh peneliti untuk menguji kekuatan mereka pada sebuah alat atau sebuah mesin pencengkram. Artinya mereka harus mencengkram alat tersebut. Nah, kekuatan cengkraman mereka itu semula rata-rata adalah 101 pon atau setara dengan 45,8 kg. Lalu kemudian para peserta dihipnotis. Ya, saya paham ini kedengaran tidak ilmiah, tetapi ini hasilnya menarik. Mari ikuti dulu bahwa para peneliti memberikan perkataan sugesti kepada para peserta. Kata-katanya seperti ini, kamu tidak bisa menggenggam karena kamu lemah. Nah, di bawah pengaruh sugesti tersebut, kekuatan cengkraman rata-rata mereka itu menjadi berkurang. Semula 101 pon berubah menjadi 29 pon atau setara dengan 13,16 kg. Drop hampir 4 kali. Lalu para peneliti berkata, sekarang kamu kuat menggenggam. Lalu genggaman rata-rata mereka meningkat menjadi 145 pon, setara dengan 65,8 kg. Nah, apa yang menarik di sini? Seorang yang bernama Henry Ford menuliskan begini, whether you think you can or you think you cannot, you are right. Anda sama benarnya saat Anda berpikir Anda bisa ataupun Anda tidak bisa. Henry Ford menuliskan demikian. Artinya itulah kekuatan daripada sugesti. Dalam percobaan yang tadi yang saya kutip, waktu mereka berkata, aku bisa, kekuatan mereka meningkat 5 kali lipat daripada ketika berkata, aku tidak bisa. Ini memberikan petunjuk bahwa apa yang kita katakan itu akan menjadi sesuatu yang kita percayai. Maka itu dapat memberikan pengaruh untuk mengalami kenaikan ataupun mengalami hal yang sebaliknya. Dalam kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, saudara, situasinya memang terlihat dan terdengar sangat sulit. Dan juga terdengar artinya menakutkan. Ditambah lagi, saudara, dalam suasana pandemi seperti ini, yaitu mulai bermunculan bak jamur di musim hujan, yaitu para hamba Tuhan yang memberikan prediksi keadaan-keadaan sulit yang akan terjadi. Para hamba Tuhan yang unik tersebut mulai posting di media-media sosial mereka dengan ramalan-ramalannya dan nubuatan-nubuatannya yang tentu saja dibumbui dengan mantra-mantra ayat yang ia comot semaunya dia, di mana isi daripada beritanya bukanlah memberikan arahan ketenangan dan penghiburan, malahan membuat orang yang mendengarnya menjadi egois dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, jujur saja saudara, para pembicara unik tersebut yang muncul di media sosial hanya sekedar mengejar rating dan mendapatkan penghasilan tertentu bukan didasarkan kepada penuntunan, penghiburan, atau belas kasih seperti yang Yesus ajarkan. Nah, disinilah sebenarnya diperlukan yang namanya perkataan yang benar untuk disampaikan kepada diri kita sendiri. Sebab apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar itu menjadi sesuatu yang akan kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan terus-menerus itu menjadi sesuatu yang kita percayai. Dan itulah yang akan menjadi kenyataan. Nah, bila mana kita membiarkan informasi buruk dan negatif terus-menerus diucapkan, misalnya begini, virus, kita ngomonginnya virus terus, penyakit, dan lain-lain, maka itu akan menurunkan daya kekuatan dan kemampuan Anda. Sebaliknya, bila mana kita mengizinkan firman Tuhan menjadi konsumsi pribadi, dan kita memperkatakannya bagi diri Anda, maka kekuatan Anda akan menjadi berkelipatan. Suatu perbedaan yang besar, bukan? Ini yang seharusnya dilakukan. Nah, kita seharusnya memperkatakan kepada diri kita sendiri, siapa kita di dalam Kristus Yesus. Saya mau ajak saudara untuk lihat firman Tuhan di dalam Filipi pada pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-13 dikatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Menarik. Ayat ini memberikan jaminan bahwa saya dapat melakukan semua hal melalui Kristus yang selalu menguatkan saya. Ini ayat ini mengatakan demikian. Saya perjelas ya bahwa menurut ayat ini, apapun yang Anda kerjakan, Anda pasti mampu menyelesaikannya. Karena Anda tidak pernah sendirian. Amin. Pikiran kita ini tidak bisa membedakan sebenarnya antara apa yang nyata dan mana yang imajinasi. Itulah sebabnya harapan akan sesuatu yang belum terjadi, yang masih di dalam angan-angan, itu adalah sesuatu yang penuh dengan potensi. Ya, betul ya. Kita sulit membedakan mana yang imajinasi, mana yang menjadi kenyataan. Contoh soal ya. Kalau orang menghayal gitu ya. Ada banyak orang menghayal kan, dan dia senang dengan hayal-hayalan dia. Dia senang dengan angan-angan dia. Padahal itu bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang nyata. Itu yang saya katakan tadi bahwa pikiran kita sulit membedakan antara yang nyata dengan yang imajinasi. Oke. Nah, saya mau berkata terus terang di sini ya, tanpa bermaksud tidak hormat, Saudara. Sesungguhnya Anda tidak cukup baik atau Anda juga tidak cukup pintar. Dan celakanya beberapa orang mungkin ada yang tidak menyukai Anda. Benar kan? Dan ini yang menjadi kenyataannya, yaitu Anda adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Iya, banyak kekurangan kita. Tapi di pihak lain, firman Tuhan telah berkata begini, bahwa Anda dikatakan lebih dari pemenang. Nah, beriman itu berarti berbuat, seakan-akan itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Nah, percayakah kita akan perkataan Allah tentang diri kita sendiri? Ini akan menjadi jalan keluar atas persoalan yang sedang kita hadapi. Dalam Roma pada pasal 8 ayat 37 jelas mengatakan bahwa kita ini adalah lebih dari pemenang. Nah, yang jadi masalahnya adalah kadang-kadang saya seringkali merasa gagal total. Apakah Anda juga pernah mengalami hal yang sama seperti saya? Saya adalah seorang pendeta, tetapi saya juga bergumul dengan berbagai godaan seperti orang lain juga. Misalkan seperti ini, sebagai orang tua, saya telah melakukan beberapa hal yang benar dan juga beberapa hal yang salah saya lakukan. Misalkan saya mengajarkan kebenaran kepada keluarga saya, tetapi di saat yang lain, nada suara saya agak meninggi pada saat menegur, dan itu terasa tidak nyaman bagi para anggota keluarga saya. Lalu misalkan lagi, di gereja kami ada 7 nilai yang menjadi pedoman standar sebagai dasar sikap. Saya kerap mengajarkannya. Tetapi di waktu yang berbeda, ada godaan goncangan, sehingga terkadang saya lalai dalam melaksanakannya. Nah, sebagai suami, saya memang sangat mencintai istri saya. Tetapi, saya tidak selalu merasa bertindak sebagai superhero bagi dia. Bahkan terkadang, saya mengecewakan harapan-harapannya. Nah, saya melihat di dalam Alkitab ternyata Paulus sebagai hamba Tuhan yang hebat juga pernah menuliskan pengalaman yang sama mengenai pergumulan ini. Dalam Roma 7 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25 dikatakan begini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, apa poin saya dari ayat ini? Walaupun saya sering merasa gagal, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, Anda juga tentunya sering merasa gagal. Sekali lagi saudara, Roma pada pasal 8 telah menyatakan bahwa saya dan saudara lebih daripada pemenang. Jadi mana yang benar? Mana pilihan Anda? Alkitab tidak pernah berubah. Itu adalah perkataan Tuhan yang berkuasa. Persoalannya, kenyataan yang ada di depan mata kita seringkali tidak seperti yang ditulis di dalam tulisan Alkitab. Kendati demikian, saya harus tetap memegang apa kata firman Allah tersebut. Saya harus hidup seolah-olah saya adalah pribadi seperti kata Tuhan. Artinya, kita harus menghidupi firman tersebut dalam perjalanan kita di bumi ini dengan cara teruslah memperkatakan dan teruslah meyakininya di dalam kehidupan Anda. Nah, jika Anda mempercayai kebohongan musuh yang dia ucapkan melalui media, berita,
juga melalui orang-orang terdekat dengan Anda, maka saudara, Anda akan benar-benar meragukan untuk apa Anda ada di dunia ini. Sebaliknya, jika Anda percaya bahwa Anda adalah pribadi yang Allah katakan, iman Anda akan menarik Anda dan menjauhkan Anda dari apa? Dari masalah. Tetapi saya jumpai ada juga sih orang yang berpendapat, ya yang penting saya baik Pak, yang penting saya tulus dalam hidup ini. Ya itu memang baik kalau Anda baik dan tulus, tetapi ada sebuah statement yang mengatakan, jika kau dengan tulus meminum racun, maka itu akan membunuhmu. Jika kau dengan tulus memotong lehermu, kau akan mati. Jika kau dengan tulus mempercayai kebohongan, kau akan menanggung akibatnya. Artinya, kau tidak hanya perlu tulus, tetapi juga perlu benar. Ini tulisan dari Charles Spurgeon. Nah, saudara kasih Tuhan, mungkin ada orang-orang yang tidak sependapat dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Mereka mungkin telah mengatakan bahwa iman itu sebenarnya tidak lebih daripada dorongan emosi semata. Namun, saya perlu memberikan tanggapan bahwa inti dari ajaran kekristenan itu adalah kubur yang kosong. Ya, garis bawah ini, kubur yang kosong. Siapapun manusia yang pernah ada, yaitu orang-orang yang hebat dan terkenal di zamannya di dunia ini, mereka semua telah mati, dan tulang-tulang mereka masih ada di kuburnya mereka masing-masing. Tetapi tidaklah sama dengan Yesus. Inilah kebenarannya. Yesus memang mati, tetapi bekas tulangnya tidak ada di sana. Kuburnya kosong. Sebab pada hari ketiga setelah kematiannya, ia bangkit, naik ke sorga, dia menjadi pembela bagi kita. Dalam Roma 8, pada ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Lihat, 1 Korintus 15 pada 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, artinya jika Yesus tetap mati, dan dia dikuburkan, berarti Anda dan saya, kita ini sedang hidup dalam kebohongan. Jika Yesus benar-benar keluar dari kubur oleh kuasanya sendiri, maka apa yang selama ini dituduhkan oleh orang-orang dunia itu menjadi tidak benar. Makanya, saudara, tidak ada doktrin dimanapun di dunia ini yang lebih mampu membangkitkan kebencian umat manusia daripada doktrin kebenaran akan mutlaknya kedaulatan Tuhan. Maka seharusnya setiap orang percaya, setiap hari, ingat ini ya, setiap hari perlu hidup seolah-olah kebangkitan itu terjadi. Sebab Yesus itu memang bangkit buat Anda dan saya. Saya ingat sewaktu masih di bangku sekolah minggu pagi dini hari kami sudah berada di tribun lapangan sepak bola untuk merayakan acara kebangkitan Yesus, yaitu yang disebut dengan acara Paskah. Yaitu dengan cara mencari telur di lapangan rumput setelah ibadah. Itu adalah acara yang sangat menarik bagi anak-anak dan selalu dinantikan setiap tahunnya. Nah, kebangkitan bukanlah sesuatu yang kita rayakan setahun sekali, garis bawah ini. Itu harusnya kita rayakan setiap hari sebagai pengingat dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Bukan setahun sekali sebenarnya. Orang-orang Yahudi, mereka merayakan hari raya Purim sebagai hari raya pembebasan dari rencana genosida pada zaman kerajaan Persia oleh seorang keturunan Amalek. Yang pada peristiwa selanjutnya, Tuhan membalikan rencana maut tersebut menjadi kemenangan, yaitu kemenangan mutlak bagi orang-orang Yahudi atas musuh-musuhnya. Dan pada akhirnya, membawa orang yang memiliki ide pembantaian itu ke tiang gantungan. Nah, sebagai pengingat akan hal tersebut, orang Yahudi yaitu memiliki lagu dan makanan khusus untuk perayaan Purim. Sehingga setiap kali mereka mendengar lagu dan menyantap makanan itu, pikiran mereka selalu diingatkan akan kemenangan yang telah Tuhan berikan. Amin. Nah, saudara, kita perlu setiap hari untuk merayakan kebangkitan Yesus. Salah satunya adalah dengan apa? Dengan sakramen yang sebentar nanti kita akan rayakan, sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu akan selalu menjadi pengingat bahwa kita telah dibenarkan,
kita telah ditebus, kita telah diselamatkan oleh kuasa kebangkitan. Makanya setiap peluang yang ada buat kita, itu akan diteguhkan oleh kebangkitan Kristus. Apa yang hari ini menjadi kegoncangan bagi Anda? Ketika Anda berhadapan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan ini, apa yang menjadi kegoncangan? Apakah itu telah membuat hidup Anda menjadi sulit saat ini? Ini yang perlu Anda lakukan. Ingatkan diri Anda dengan memperkatakan firman yang telah Tuhan katakan. Ketika Anda berada di dalam sebuah masalah, renungkan ini, bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Yohanes 16, pada ayat yang ke-33, di sana dikatakan dengan jelas bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ketika Anda merasa kesepian misalkan, saya nggak tahu nih, Anda mungkin merasa kesepian. Jangan lupa, ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau Dia tidak akan pernah membiarkan Anda. Coba kita lihat di dalam Ulangan 31, pada ayat yang ke-6. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu, kalau kondisi Anda, mungkin Anda merasa tersesat. Anda dalam perjalanan tapi Anda tersesat, nggak tahu jalan misalkan. Oke. Maka ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan selalu menuntun langkah Anda. Di dalam Amsal pada pasal 16. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, betapa berkuasanya kan memperkatakan firman Tuhan ini, bahwa memperkatakan firman Tuhan ini memberikan dorongan keyakinan. Untuk apa? Untuk senantiasa Anda dan saya menjadi orang-orang yang berhasil. Ini dia. Menjadi seorang yang lebih daripada pemenang pada waktu kita memperkatakan firman. Firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Dan firman Tuhan itu tak terbendung dalam menghalau tipu dayanya iblis. Itulah sebabnya iblis sedapat-dapatnya berusaha membuat Anda sibuk dengan berbagai persoalan. Agar apa? Agar Anda tidak berpikir ke arah firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya dipercaya dalam hati, melainkan juga turut diperkatakan. Makanya dalam Roma pada pasal 10, ingat baik ini, ayat 9-10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10-nya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, ya. Nah, berikut saya coba menjelaskan mengenai asumsi. Oke ya, saya coba menjelaskan. Kalau tadi sugesti, sekarang saya coba menjelaskan mengenai asumsi. Nah, jika Anda sepenuhnya memahami arti asumsi ini sebagai dasar berpikir ya yang diyakini adalah benar, Anda tahu itu adalah kebenaran yang paling memerdekakan. Anda bisa baca nanti dalam Yohanes 17 ayat 17 dan Yohanes 8 pada 32. Saudara, Anda akan dibebaskan dari semua ketakutan apapun ketika Anda memiliki asumsi yang benar. Sebab itulah yang dikerjakan oleh kasih yang sempurna. Dan menjadi catatan penting di sini adalah Allah tidak bisa lebih lagi mengasihi Anda. Loh, kenapa? Sebab Tuhan sudah mengasihi Anda tanpa syarat untuk selamanya satu kali dilakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang harus kita lakukan adalah kita hanya perlu untuk hidup sebagai orang yang telah dikasihinya. Saya tertarik dengan tulisan daripada Albert Einstein yang dikatakan, there are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. Tulisan Albert Einstein. Artinya apa? Hanya ada dua cara untuk menjalani hidupmu. Pertama, hiduplah seolah-olah mujizat itu tidak ada. Dan satu lagi, hidup seolah-olah segala hal adalah mujizat. Nah, mana yang akan Anda pilih? Apapun yang Anda putuskan, Anda sedang menjalani hidup dengan menggunakan landasan berpikir yang Anda yakini benar. Itulah yang disebut dengan asumsi. Namun, ketika Anda hidup seolah-olah semua karena mujizat Tuhan, maka
Anda akan menerima mujizat di mana-mana dan tiada henti-hentinya itu terjadi bagi hidup Anda. Seorang William James, seorang pendidik pertama yang memberikan mata kuliah psikologi mengatakan begini, jika Anda mengingini kualitas di dalam diri Anda, bertindaklah seolah-olah kualitas itu sudah ada di dalam diri Anda. Dia juga berkata begini, bertindaklah seolah-olah apa yang Anda lakukan akan membuat perbedaan, maka perbedaan itu akan terwujud. Saudara kasih Tuhan, Anda harus menjalani kehidupan Anda seolah-olah Anda sudah menjadi pemenang. Maka kemenangan itu akan terjadi bagi diri Anda. Ada amin. Saya closing, saudara, pembahasan kita di hari Minggu ini. Setiap asumsi itu seperti benih atau biji. Ia punya potensi untuk tumbuh besar menjadi sebuah pohon yang terbesar. Setiap kesuksesan itu lahir dari asumsi. Dan kunci untuk melahirkan kesuksesan adalah keselarasan. Maksudnya bagaimana? Jika sebuah asumsi tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, berarti asumsi itu akan mudah roboh dan tidak akan memberikan manfaat kebaikan. Akan tetapi, jika asumsi itu pas dan selaras dengan firman Tuhan, maka Anda akan sanggup memindahkan gunung sebesar apapun juga. Sugesti atau suatu perkataan yang tepat untuk mendorong kita bertindak selaras dengan firman Tuhan, itu juga akan memampukan kita berjalan dalam mujizat dan menikmati setiap berkat Tuhan dalam segala kelimpahan. Karena Allah kita adalah Allah yang mampu, God is able. Makanya kita yang percaya kepadanya, kita juga dibuat olehnya mampu untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa buat saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Nah, untuk mengaminkan firman Tuhan ini, saya mengajak saudara untuk kita bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima di hari Minggu ini. Sugesti dan asumsi. Artinya kami harus berani memperkatakan firman Tuhan dengan benar atas diri kami. Kami tidak boleh mengizinkan perkataan negatif dunia ini untuk beracara di dalam pikiran kami. Lalu kami juga memiliki landasan dasar, yaitu asumsi yang benar, yang selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kami percaya, kami bisa memperkatakan firman Tuhan, kami bisa meyakini firman Tuhan itu terjadi. Dan kami tahu siapa diri kami di mata Tuhan. Sehingga kehidupan kami ketika melangkah di dalam dunia ini, tantangan, masalah, pergumulan apapun, kami bisa hadapi, kami bisa lewati, dan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Berkati setiap anak Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan ini. Kami akan bersatu dalam sakramen tubuh darah Yesus untuk selalu mengingat setiap hari kuasa kebangkitan Kristus atas kami. Sehingga apa yang kami kerjakan senantiasa dijaminkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita angkat rotinya saja di atas kepala, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuhmu, oleh bilur-bilurmu, kami menang atas virus, bahkan virus berbahaya, virus maut dihancurkan, dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini sama-sama dengan saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib, yang menjadi perjanjian yang baru dan yang kekal, menjaminkan aku bersama keluarga, yaitu berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Nama kami termeterai sebagai warga sorga. Silakan pasukan malaikat jagai kami, pagari kami. Aku tolak segala serangan setan, kuasa gelap, tuyul, dukun-dukun, roh jahat. Amib halo kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus kami dijaminkan menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kuasa kegelapan. Apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, Anda juga boleh ambil minyak urapan saudara. Kita berdoa bagi minyak di tangan Anda.
menjadi minyak urapan. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini. Pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda berdoa buat diri Anda, lepaskan perkataan-perkataan berkat, dan taruh landasan keyakinan Anda akan kebenaran firman Tuhan. Dan jadilah berhasil, jadilah sukses. Anda memiliki potensi yang besar untuk mencapai kesuksesan sesuai dengan apa yang Tuhan telah katakan kepada Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, untuk menaklukkan dunia ini, berkuasa atasnya. Nah, Anda dan saya diciptakan Tuhan untuk berkuasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, di akhir khotbah saya akan berdoa buat saudara, di mana kami membuka yaitu prayer room melalui aplikasi Zoom online. Silakan saudara boleh ketikkan ini, meeting ID-nya, lalu masukkan juga password-nya. Nanti saya akan berdoa secara live buat Anda di link Zoom tersebut. Saya akan berdoa buat Anda, dan Anda akan secara pribadi didoakan di link tersebut. Dan kita akan akhiri, dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima. Terima kasih buat ibadah sepanjang hari Minggu ini. Kami bersyukur buat lawatan, kami bersyukur buat hadirat, kami bersyukur buat kuasa, kami bersyukur buat jaminan yang Tuhan sediakan. Aku berdoa setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, diberkati, apa yang mereka kerjakan, usahakan dibuat Tuhan berhasil. Dan juga aku berdoa tubuh mereka sehat, menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Di lokasi manapun mereka berada saat ini, proteksi perlindungan Tuhan ada bersama dengan mereka. Maka juga Tuhan Yesus Kristus, di mana di hari ini juga, itu Tuhan kami berdoa melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Berkati dari Papua sampai Aceh, Indonesia dalam lawatan, dalam penyertaan Tuhan, keluar dari situasi ini menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang luar biasa. Berdoa bagi keamanan dunia, agar dunia ini dijamah Tuhan, lawatan Tuhan menjangkau dunia ini. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di seluruh dunia diberkati, gereja di Indonesia juga diberkati, gereja kami, gereja Zion Church of Christ juga diberkati Tuhan, dan setiap tangan-tangan yang telah terlibat di dalam pelayanan ini diberkati. Apa yang mereka korbankan, apa yang mereka telah bantu untuk gereja ini, Tuhan buat mereka berhasil dibalaskan lipat kali ganda, dan Tuhan kirimkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tepat melayani bersama-sama dengan kami di gereja ini, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga, yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the